Anak ini berhasil menahan serangan lebih dari 3 batang dupa dari boneka mekanik itu. Xiaonan, kau benar-benar berani menantang kakak senior Qian. Apa kau sungguh berpikir kau itu seorang anak jenius? Benar sekali, kau hanya mengulur-ulur waktu melawan boneka mekanik itu karena kulitmu yang tebal. Tuan Muda Qian tertarik padamu adalah keberuntunganmu, daging anjing tidak punya tempat di meja makan. Saudara Jibo, apakah kau ingin bertaruh juga? Saat ini, ada ribuan ras, dan kultivator manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana membawa generasi kultivator kita kembali ke kejayaan? Itulah yang aku Jibo Meiyong pedulikan, kalian benar-benar tidak membuat kemajuan. Cih, kau memang pintar sekali membanggakan diri. Jadi, apa kau ingin bertaruh atau tidak? Bertaruh? Tentu saja, bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Aku berada pada tingkat energi spiritual ke-10, tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam pelatihan Qi, tidak ada alasan bagiku untuk kalah darimu. Hei, apakah kau masih hidup? Dasar bodoh, apa kau benar-benar mengira tubuhmu mampu menahan pukulan sekuat tubuhku? Sial, boneka mekanik itu benar-benar kuat. Bahkan kakak senior Jibo hampir tak bertahan lama seperti Xiaonan. Siapa yang akan menyangka si tidak berguna Xiaonan akan menang hanya karena dia bisa menerima pukulan. Sungguh keberuntungan yang bodoh. Sebuah ujian belaka tidak membuktikan apa-apa. Hanya dengan menguasai bakat seseorang dalam kultivasi, seseorang dapat benar-benar tertawa di akhir. Kakak senior Jibo benar, bakat adalah segalanya. Dalam kultivasi, kalau kau tidak punya dasar yang kuat, semuanya akan sia-sia. Kerusakan psikologis yang diterima, roh plus 4, roh plus 3. Jibo Meiyong, cepat atau lambat akan aku buat mulutmu itu diam. Terima kasih semuanya atas kerja keras kalian. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian, ikuti aku ke puncak Daluo untuk penempatan tempat tinggal kalian. Ini adalah tempat tinggal murid-murid Sekte Pedang. Besar sekali. Ya ampun, banyak sekali daun emasnya, pasti sangat berharga. Tetua, bolehkah aku bertanya apa asal-usul pohon spiritual emas ini? Apakah pohon ini ada hubungannya dengan penempatan tempat tinggal kami? Pertanyaan yang bagus. Semua kekuatan spiritual puncak Daluo terikat pada pohon spiritual emas ini. Semakin dekat dengan pohon emas, semakin melimpah kekuatan spiritualnya. Jika kita hidup di pohon spiritual itu, bukankah itu akan memberi kita keuntungan yang sangat besar? Haha, benar juga. Pohon spiritual ini memang merupakan tempat istimewa, tetapi sudah tidak memiliki pemilik selama 500 tahun. Sistem, tolong jangan tempatkan aku di dekat pohon ini, agar tidak mempengaruhi latihanku. Xiaonan, tidak ada gunanya merasa iri, tempat seperti ini, ditunjukkan untuk orang-orang yang berbakat, dan takkan diberikan pada seorang samsak tinju sepertimu. Baiklah, sekarang kita akan mulai alokasi tempat tinggal, majulah kalau nama kalian dipanggil dan terima tokennya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid yang dipilih oleh 4 puncak, pohon emas yang tidak aktif selama 500 tahun juga membuka pintunya untuknya. Tetua, apa daun emas ini? Itu adalah kunci untuk membuka pohon emas, Xiaonan, mulai sekarang kau akan menjadi pemilik pohon emas. Tempat tinggal yang tidak ditinggali siapapun selama 500 tahun benar-benar diberikan kepada Xiaonan. Dia sangat beruntung. Mengapa? Mengapa orang ini selalu beruntung? Xiaonan, apa yang sedang kau lamunkan? Mengapa kau tidak segera menyimpan kunci itu? Tetua, bakatku biasa saja, tempat tinggal berharga seperti itu harusnya diberikan pada seseorang yang lebih berbakat. Xiaonan, aku menghargai kerendahan hatimu. Tetapi sekarang pohon emas telah menentukan pilihannya, kau seharusnya berhenti membuat alasan. Jadi, kau memaksaku ke dalam jalur ini, ya. Tidak perlu merasa kecewa, Sekte Pedang akan melakukan penilaian setiap bulan. Berdasarkan performa kalian, tempat tinggal akan diatur ulang. Jika kalian gagal mencapai tingkat 9 spiritual dalam waktu setahun, kalian akan dikeluarkan dari sekte.
Singkatnya, selama kalian bekerja keras untuk berkultivasi, ada kemungkinan untuk masuk ke Akademi Pride di masa mendatang dan menikmati sumber daya kultivasi Akademi Pride. Itu benar, jika aku dikeluarkan dari Sekte Pedang di masa depan, kejayaanku saat ini hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Saat ini aku sedang menjadi sorotan, namun jika aku tidak unggul dalam penilaian mendatang, aku tidak akan punya masa depan yang cerah. Tapi tempat yang disebut surga ini tidak lain adalah sarang racun bagiku. Bagaimana caraku untuk benar-benar berkembang? Tetua, bagaimana kami akan berlatih mulai sekarang? Apa kami hanya akan tinggal di tempat tinggal kami? Token tempat tinggal kalian semua mencatat semua rahasia Sekte Pedang. Kalian dapat memilih tempat tinggal rahasia mana saja untuk mengasah diri sesuai dengan kekuatan kalian sendiri. Aku hanya ingin mengingatkan kalian semua untuk tidak berharap terlalu tinggi, karena beberapa tempat sangatlah berbahaya. Jadi jangan gegabah dan kehilangan nyawa kalian demi mengejar hasil yang cepat. Sangat berbahaya. Menurut sistem kutukan, aku hanya perlu menemukan tempat yang penuh dengan racun yang dihindari semua kultivator. Sudah pasti aku akan mampu menerobos ke tingkat 9 spiritual dalam waktu 1 tahun. Baiklah, malam semakin larut semuanya. Kembalilah ke tempat tinggal kalian. Kultivasi malas sedang berlangsung, plus 5 energi spiritual. Plus 5. Pertama, munculnya 4 puncak, kemudian, pohon emas dan jalur emas ini. Penampilan yang sangat mencolok. Mengapa aku selalu merasa aneh, seolah-olah semuanya diatur oleh seseorang? Siapa yang memata-mataiku? Kakak senior, apa bola kristalmu berfungsi dengan baik? Apakah dia sudah menemukan kita? Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa kita mengikutinya secara diam-diam. Namun aku tidak menyangka bakat spiritualnya begitu menakjubkan. Tampaknya kita perlu mengamatinya lebih dekat di tengah malam untuk benar-benar mengukur potensinya. Mungkin karena situasi saat ini begitu sulit dipercaya sehingga membuatku sedikit gugup. Jiwa dan tulang akar melambangkan kekuatan tubuh. Dikatakan bahwa tubuh yang murni dan struktur tulang bawaan Jibomeyong setidaknya di atas tingkat ketiga. Host, Xiaonan. Saat ini, energi spiritual tahap 4 500 per 2000. Tulang, akar, tingkat ke-8 289 per 500. Jiwa kelas 8, 276 per 500. Daya tahan, kelas 8, 100 per 500. Akar spiritual api, kelas 9, 95 per 100. Meskipun kebugaran fisikku telah membaik setelah berkat sistem kutukan dalam 2 hari terakhir. Tapi jika ingin lulus ujian dalam 1 bulan, aku masih perlu memanfaatkan waktu untuk berlatih. Aku harus melihat dulu apakah ada tempat rahasia yang cocok untukku. Gua Bintang 7 memiliki total 18 tingkat, dan setiap tingkat dapat memahami cara menggunakan pedang dan meteor. Menara pedang tertinggi memiliki 99 lantai, dan setiap lantai dapat meningkatkan potensi seseorang. Danau Feng Yun. Memang ada banyak alam rahasia, tapi sayangnya itu tidak banyak membantuku. Gua itu dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan angin lava. Tinggal di sana untuk waktu yang lama sangat berbahaya bagi tubuh para kultivator. Ketemu, tempat rahasia yang dibuat khusus untukku. Karena aku memang tidak bisa tidur, sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Mengapa kita tidak berhenti di sini saja malam ini? Kakak senior, itu adik junior keempat, dan juga Xiaonan. Apa, Molly dan Xiaonan bersama? Sial, aku baru saja hendak mencuci mukaku agar terbangun, tetapi aku malah menemui pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah aku akan kehilangan bola mataku? Maaf. Aku, Xiao, tidak tahu kalau Nona ada di sini. Maaf jika menyinggung. Bagaimana aku bisa menjelaskannya agar dia tidak berteriak dan membuat orang lain khawatir? Mulutmu kelihatannya kering sekali, apakah kau ingin minum anggur? Wanita ini bahkan tidak berteriak kalau dia ingin mencungkil mataku. Aneh sekali alur pikirannya.
Wah, pedas sekali. Hahaha, lumayan, lumayan. Aku menghargaimu. Jarang sekali seseorang di usia muda bisa minum dengan bahagia seperti itu. Terlalu dekat. Hahaha, ini semua karena anggur kakak senior, aromanya menyebar 10 mil jauhnya, benar-benar tak tertahankan. Tapi kakak senior, adik junior ini tidak pandai minum, jadi, aku pergi dulu. Aduh, kepalaku agak pusing. Kakak senior, ini sudah larut malam dan semua orang sudah tidur, jadi sebaiknya kau pulang lebih awal. Senior merasa sangat kedinginan, bisa tidak junior membantu menghangatkan tubuh senior? Kakak senior, kau mabuk. Kesempatan seperti itu ada di depanmu, mengapa tidak memanfaatkannya? Karena wanita ini mengatakannya. Aku sudah mulai merencanakan pertemuan pertama ini ketika bocah ini keluar. Kau ingin mencuri muridku, bermimpilah. Molly, kau benar-benar melanggar aturan. Kau benar-benar merayu anak laki-laki ini. Sebagai seorang master, kau mempermalukan diri sendiri. Ya, murid manakah yang dapat bertahan dalam ujian seperti itu? Kau tidak memilih murid, kau memanfaatkannya. Sampah, seekor binatang buas. Kalau kau merasa kedinginan, minumlah anggur untuk menghangatkan diri. Aku tidak menyangka anak ini punya pengendalian diri yang begitu kuat. Melihat pakaianmu, apakah kau murid baru tahun ini? Mengapa kau datang ke tempat terpencil seperti ini? Murid ini datang ke sini untuk mengintip alam rahasia Gang Feng, penjara api dari sekte pedang kita. Aku belum menemukan pintu masuknya. Tunggu, mengapa nuansa alur cerita ini sekarang terasa sangat berbeda dari sebelumnya? Di dalam gua ini, angin beracun dan api ada di mana-mana. Seorang kultivator biasa tidak akan mampu bertahan di dalamnya. Dengan level kultivasimu saat ini, masuk ke sana sama saja dengan mencari mati. Aku tahu. Anak ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Dibenci secara diam-diam, spirit plus 25, plus 25, plus 25. Biasanya, jika aku dihina dan dicemooh, aku hanya akan mendapat 5 atau 6 poin maksimal. Kakak senior ini tingkat kultivasinya berapa? Dia benar-benar bisa menambah semangatku. Dan 3 kali. Gua ini tidak dapat kau akses dengan tingkat kultivasimu, terburu-buru hanya akan menyebabkan kegagalan, kau sebaiknya kembali dan beristirahat lebih awal. Malam masih panjang, bagaimana kalau kau temani aku untuk diskusi lebih dalam? Tunggu, apa yang ingin kau lakukan? Kakak senior, apakah kau merasakannya? Merasakan apa? Lepaskan aku dulu. Aku tidak menyangka orang ini lebih kuat dari yang terlihat, bukannya tidak mungkin untuk berdiskusi lebih mendalam dengannya. Hatiku yang tulus, yang telah mengabdikan seluruh energinya untuk kebangkitan sekte pedang. Keinginanku yang membara untuk menjadi lebih kuat. Putra takdir yang diramalkan leluhur memang agak kurang cerdas otaknya. Jarang sekali seorang junior punya ambisi seperti itu. Gua Gang Feng ada di sana, kau bisa pergi ke sana. Mengapa dia tidak terus meremehkanku? Apakah karena aku terlalu tulus dan menyentuhnya? Tapi ekspresinya jelas tidak terlihat seperti itu. Jangan khawatir, aku akan membelikan peti mati yang bagus untukmu. Kakak senior, itu tidak perlu. Lupakan saja, aku akan berganti pakaian dulu dan pergi ke gua Gang Feng. Lalu aku akan mencari tahu tentang asal-usul kakak senior ini nanti. Kau tidak tahu ini di mana? Kau baru saja melewati tahap kekuatan spiritual, dan kau berani mengikuti senior untuk cari mati. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Tempat ini. Aku datang ke tempat yang tepat. Bahaya-bahaya spiritual dari langit dan bumi yang membuat para kultivator biasa gemetar. Sesungguhnya merupakan makanan yang luar biasa bagiku. Menderita angin yang mematikan, akar roh angin plus 21,
tulang plus 31, daya tahan plus 27, ketangguhan meridian plus 28, dan seterusnya. Jika aku berlatih di sini selama sebulan, bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan saat keluar? Apa aku melihatnya dengan benar? Tahap keempat, kekuatan spiritual. Kau datang ke sini, apakah kau mencoba bunuh diri? Mengapa adik junior ini begitu ceroboh? Apakah kau sedang tidak enak badan sekarang? Tidak, dan aku merasa sangat nyaman sekarang. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan, ayo pergi, dia akan merangkak keluar ketika dia tidak tahan lagi. Tunggu, lagi pula, kita kan satu sekte dan kita seniornya, jadi ayo kita bantu dia. Adik junior, ini adalah bola roh api, bola ini mendeteksi racun api di dekatnya. Jika berubah menjadi kuning, itu berarti racun apinya terlalu banyak, hindari area tersebut. Terima kasih, kakak senior. Kakak senior akan membantumu lagi. Debuff sementara diterapkan, perisai api perlindungan api. Anda mengalami peningkatan sementara, kekuatan sementara minus 20%, dan seterusnya. Apa-apaan ini? Teknik ini dapat meningkatkan kemampuanmu untuk sementara dan membantumu menahan racun api. Kakak senior juga tidak tega melihatmu meninggal di usia muda seperti ini, jadi kau tidak perlu terlalu berterima kasih pada kami. Jangan khawatir, aku tidak akan berterima kasih. Hei, teknik debuff macam apa ini? Bukankah itu hanya melemahkanku secara terselubung? Aku masih berniat membuat gebrakan besar, tapi sepertinya ini adalah akhir perolehanku hari ini. Namun, itu juga merupakan hal yang baik, tepat untuk menguji di mana racun api paling terkonsentrasi. Apa yang ada di depan? Racun api tampaknya sangat kuat. Mari kita lihat. Fisik sangat lemah, dan terkena badai racun api yang mematikan, dan seterusnya. Ini bersinar keemasan. Apa yang ada di sana yang bisa menyebabkan reaksi sekuat itu? Apa ini? Ternyata itu adalah mayat. Aku tidak tahu apakah dia meninggal karena badai racun api atau karena kotak harta karun ini. Tapi aku punya sistem kutukan, jadi kotak yang dihindari orang biasa adalah peluang besar bagiku. Akar spiritual api plus 52. Tulang akar plus 29. Tidak mengherankan jika orang itu tidak dapat menahan racun panas yang mengerikan itu. Hah, apa ini? Fisik sangat lemah, dan terkena badai racun api yang mematikan, dan seterusnya. Perasaan ini di seluruh tubuh sungguh menyegarkan. Host, Xiaonan, terobosan ke tingkat kelima kekuatan spiritual, dan seterusnya. Dengan manfaat yang mengerikan tersebut, batu ini sungguh merupakan harta karun. Jika aku terus bertumbuh seperti ini, aku tidak perlu berlatih lagi, aku bisa menyapu bersih sekte pedang, menikahi saintes, dan mencapai puncak kehidupan. Apa yang terjadi? Mengalami kerusakan aura atribut api yang fatal, mendapatkan ketahanan aura atribut api plus 100. Mendapatkan fisik tubuh tiran racun api, saat diserang oleh aura atribut api apapun, kerusakan akan berkurang secara signifikan. Saat menerima kerusakan aura atribut api yang fatal, mendapatkan ketahanan aura atribut api plus 100. Tidak bagus. Keuntungan yang didapat dari pembalikan sistem kutukan terlalu kuat. Ini benar-benar melampaui batas kemampuan tubuhku. Kebugaran fisik sedikit melemah, dipengaruhi oleh angin racun api. Terkikis oleh aura angin dan api yang mematikan, aura plus 5. Mengapa turun menjadi 1 digit? Tampaknya batu aneh itu telah memperkuat fisikku, membuat efek menguntungkan yang dibawa oleh racun api di udara menjadi jauh lebih lemah. Pelajaran formal di Pride akan dimulai besok, aku tidak bisa begadang terlalu malam hari ini. Aku tidak bisa memakan tahu panas dengan terburu-buru, kembalilah lain kali. Aneh, kapan aku dapat labu?
Adik junior, kau sudah keluar. Kakak senior, kenapa kau di sini? Tentu saja, aku khawatir dengan adik juniorku. Cepat, buka bajumu. Kakak senior, kita bahkan tidak saling kenal, tidakkah kau terlalu terang-terangan? Omong kosong apa, gua angin penjara api penuh dengan angin racun api. Siapa yang tahu kalau kau membawa sesuatu saat kau keluar? Ini adalah pemeriksaan normal. Lihat saja, aku tidak akan menderita kerugian apapun. Aku tidak menyangka anak ini cukup berbadan kekar. Setelah masuk ke dalam gua, bukan hanya dia tak terluka oleh angin racun api. Tapi itu bahkan terlihat menyatu dengan tubuhnya, aneh sekali. Sebagaimana yang diharapkan darinya sebagai putra takdir yang diramalkan para leluhur, fisiknya memang luar biasa. Saat aku menerimanya sebagai murid pribadiku. Hehe. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Dari kolam renang sebelumnya, semuanya terasa tidak wajar tentangnya. Adik junior, apa yang sedang kau lakukan? Siapa kau sebenarnya? Aku jelas-jelas kakak seniormu. Sial, apa dia tahu identitasku? Seharusnya ini yang diam-diam kau gantung padaku saat kita di kolam renang tadi. Apakah kau memata-mataiku? Siapa yang memperhatikanmu? Aku hanya khawatir kalau rekan seperguruanku yang masih muda berada dalam bahaya di dalam gua. Maka aku mengubah sedikit jiwaku menjadi labu kecil dan menggantungkannya padamu untuk mencegahmu mengalami kecelakaan apapun. Sekarang kau sudah keluar, kembalikan labu itu kepadaku. Benarkah, benda ini benar-benar tidak digunakan untuk memantauku? Kakak senior, ada apa? Apakah kau merasa tidak enak badan? Tidak ada apa-apa. Karena adik junior baik-baik saja, tolong kembalikan labu kecil itu kepadaku. Bocah nakal, jangan sembarangan menyentuh labu itu. Ada jejak jiwaku di labu ini, setiap kali dia memainkannya, rasanya seperti seluruh tubuhku sedang dibelai. Kakak senior, sebaiknya kau mengaku dengan jujur, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan padaku? Baiklah, aku tidak punya kekuatan sekarang, tolong mendekatlah dan aku akan membisikkannya padamu. Sebenarnya, aku nenekmu. Nenek, aku tidak bisa bernapas. Bocah nakal, masih ingin bermain? Tidak, aku tidak ingin bermain lagi. Kalau saja bocah ini bukan putra ramalan yang dipilih oleh Grandmaster, aku sudah meninjunya sampai mati sejak lama. Berhentilah berpura-pura, itu tidak akan membunuhmu. Besok ada kelas, cepatlah kembali. Kakak senior ini, kekuatannya benar-benar kuat. Academy Pride. Aku masih tidak tahu dari mana datangnya wanita gila itu kemarin, dia membuatku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Pelatihan kemalasan, Spirit +5, +5. Selamat datang di Academy Pride, aku salah satu instruktur yang bertanggung jawab atas penilaian bulan ini, kalian dapat memanggilku Instruktur Niu. Instruktur Niu, selamat siang. Dalam perjalanan menuju keabadian, bakat, kecerdasan, ketekunan, dan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Hari ini pertama-tama aku akan mengajarkan kalian cara mengendalikan atribut energi spiritual para kultivator. Xiaonan, kau tertidur di kelasku, apakah kau punya masalah dengan pengajaranku? Tidak, sama sekali tidak. Menurutku itu cukup bagus. Instruktur Niu, jangan meremehkan dirimu sendiri, silakan lanjutkan. Tetapi aku harus bermalas-malasan untuk mempelajarinya. Sampah akan tetap menjadi sampah. Tidur saat pelajaran penting. Apakah kau benar-benar mengira dirimu seorang jenius hanya karena kau masuk ke Academy Pride, hanya karena sekte menyetujui penerimaanmu? Kau bagaikan sepotong lumpur busuk yang tak dapat ditolong untuk naik ke tembok, kau hanya cocok untuk tetap di bawah, kembalilah ke akademi yang tidak berguna itu sesegera mungkin. Bagus sekali. Sangat sombong. Hari ini, aku akan memastikan kau mengerti dan mempersempit jarak antara dirimu dan orang lain. Academy Pride bukanlah tempat bagi pemalas seperti dirimu.